Hai semuanya, selamat datang kembali di kuliah teori dan aplikasi pengukuran psikologi. Dalam video kali ini, kita akan belajar lebih lanjut tentang perancangan tes prestasi. Perencanaan penting kita pelajari karena merupakan langkah awal untuk memperoleh tes yang baik, akurat, dan dapat dipercaya. Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita simak videonya yuk. Buku referensi yang kita pakai untuk video kali ini berjudul Tes Prestasi, Fungsi dan Pengembangan Pengukuran dan Prestasi Belajar yang ditulis oleh Profesor Saifuddin Azwad. Pengembangan tes prestasi belajar mengikuti langkah-langkah yang diilustrasikan pada diagram di layar Anda. Langkah perencanaan tes diawali dengan mengidentifikasi tujuan dan kawasan ukur, lalu secara paralel diikuti oleh penguraian komponen isi dan pemberian batas perilaku dan kompetensi. Selanjutnya, dibuatlah spesifikasi tes atau blueprint, diikuti oleh penulisan item dan review item, uji coba, field test dan analisis item, perakitan tes, dan uji reliabilitas. Video ini akan membahas lebih dalam langkah pertama hingga pembuatan spesifikasi tes. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menyusun tes adalah menegaskan tujuan pengukuran serta mendefinisikan lingkup materi yang hendak kita cover. Tujuan pengukuran ditentukan berdasarkan fungsi evaluasi yang dilakukan oleh tes, yaitu fungsi penempatan, formatif, diagnostik, atau sumatif. Nah, tes prestasi yang digunakan untuk penempatan atau placement, itemnya harus meliputi sampel perilaku yang luas dan mengacu pada suatu kriteria penguasaan atau mastery. Nah, hal ini dilakukan agar kita bisa melihat bagian materi yang seseorang kuasai dan belum kuasai sebelum mereka ditempatkan pada level tertentu. Misalnya nih, kalau teman-teman mau kursus bahasa Inggris, biasanya kan ada tes untuk menentukan teman-teman berada di level mana, apakah beginner, intermediate, atau advance. Soalnya sendiri dibuat untuk mewakili kriteria tersebut, jadi ada soal beginner, intermediate, dan advance. Soal untuk masing-masing level dibuatnya tidak terlalu sulit karena kita mau melihat seseorang itu ada di level mana dan bukan melihat seberapa kompeten seseorang pada level tersebut. Sementara itu, tes formatif biasanya digunakan untuk mendapatkan feedback kemajuan belajar siswa. Sehingga memang harus mencakup semua hal yang sudah diajarkan, karena kita ingin melihat bagian mana yang mereka sudah kuasai. Taraf kesulitan tes biasanya dibuat menyesuaikan masing-masing bagian atau unit. Jadi, kalau materi yang diajarkan itu sulit, soalnya pun juga akan relatif sulit. Begitupun sebaliknya untuk materi yang mudah, soalnya pun akan relatif lebih mudah. Nah, kalau tes diagnostik biasanya digunakan untuk mendeteksi kesukaran belajar yang dimiliki oleh siswa. Karena tes ini berfungsi untuk melihat di area mana keunggulan dan kelemahan siswa, kesukarannya dibuat lebih rendah tetapi mencakup materi yang lebih detail, terutama di bagian-bagian dalam materi pembelajaran di mana kesalahan umum terjadi. Nah, kalau tes dengan fungsi sumatif yang digunakan untuk penentuan nilai akhir suatu program pembelajaran, perlu menunjukkan penguasaan materi mahasiswa atau siswa terhadap keseluruhan dari unit tersebut. Misalnya, dalam ujian akhir semester, soal-soal akan berisikan representasi keseluruhan materi yang telah diajarkan dan dipelajari selama satu semester. Biasanya nih, soal-soal dibuat dengan kesukaran bervariasi dan dievaluasi berdasarkan referensi norma. Artinya, dengan membandingkan skor siswa dengan skor teman-teman sekelasnya. Nah, sementara itu, tes sumatif yang bertujuan untuk memberikan lisensi atau syarat kelulusan minimal, tingkat kesukarannya biasanya dibuat bervariasi dan tidak terlalu tinggi, serta dievaluasi berbasis kriteria. Misalnya, dalam membuat soal ujian nasional, biasanya soal akan dievaluasi untuk menentukan berapa nilai passing grade yang menandakan tingkat penguasaan memadai untuk lulus. Di samping mendeklarasikan jenis tes, perancang tes perlu membuat tujuan ukur yang spesifik dan konkret.
Perancang soal tidak bisa hanya menyatakan tes yang akan dibuat sebagai tes matematika misalnya, tetapi harus dibuat lebih konkret seperti tes matematika SMA kelas 3 semester 1. Selanjutnya perlu dilakukan penguraian komponen isi. Hal ini penting dilakukan agar tes yang ditulis tidak keluar lingkup materi yang telah ditentukan batasan kawasan ukur dan juga agar tidak ada bagian yang terlewatkan diujikan dalam tes. Dengan kata lain, tes komprehensif dan item-itemnya itu relevan. Komprehensivitas dan relevansi ini yang menjadi dasar tegaknya validitas isi tes prestasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan guna memperoleh tes yang isinya komprehensif dan relevan adalah dengan melakukan penguraian isi menurut bagian-bagian materinya. Penguraian ini bisa berdasarkan bab-bab dalam buku yang dijadikan acuan dalam pengajaran, atau bisa juga berdasar topik yang ada dalam silabus. Setelah pengelompokan materi, masing-masing bisa diberi bobot sesuai dengan kepentingannya. Berikut di layar Anda adalah penguraian dan bobot untuk mata kuliah perilaku konsumen. Uraian isinya mengacu pada bab-bab yang ada dalam sebuah textbook karangan Schiffman dan Weizenbild. Lalu selanjutnya di sisi kanan tertera pembobotan untuk masing-masing bagian. Selain melakukan penguraian komponen isi, perlu dilakukan pembatasan terhadap perilaku yang akan di-cover serta level kompetensinya. Batasan perilaku ini merupakan operasionalisasi tujuan instruksional yang biasanya ada dalam sebuah silabus dengan istilah tujuan umum. Tujuan umum harus dioperasionalisasikan lebih lanjut dalam bahasa yang konkret sehingga memungkinkan pengukuran. Dalam silabus, operasionalisasi ini dibahasakan sebagai tujuan khusus. Berikut ini adalah contoh tujuan umum dan tujuan khusus yang saya ambil dari rencana pembelajaran atau silabus mata kuliah perilaku konsumen. Nah, keseluruhan item dalam tes yang direncanakan biasanya dibagi atas taraf kompetensi yang berbeda-beda. Ada yang membutuhkan kompetensi kognitif tinggi dan ada yang membutuhkan taraf kompetensi rendah. Salah satu pedoman yang paling umum digunakan dalam menentukan tingkat kompetensi pendidikan adalah taksonomi tujuan pendidikan yang diciptakan oleh Benjamin Bloom. Barangkali lebih familiar di tengah teman-teman sebagai taksonomi Bloom. Taksonomi ini sebenarnya mencakup beberapa kawasan, yakni afektif, psikomotorik, dan kognitif. Dalam pembuatan tes prestasi, perhatian hanya kita pusatkan pada kawasan kognitif saja. Benjamin Bloom menyusun konsep taraf kompetensi kognitif dalam 6 jenjang bertingkat sebagaimana dilihat di layar Anda. Jenjang pertama adalah jenjang dengan kompetensi kognitif paling sederhana dan disebut sebagai jenjang knowledge. Jenjang knowledge menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus, konvensi, kriteria, serta metodologi. Lalu ada jenjang comprehension atau pemahaman yang diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan yang dicakup dalam jenjang ini adalah kemampuan translasi atau kemampuan mengubah simbol dari suatu bentuk ke bentuk lain. Lalu ada kemampuan interpretasi atau kemampuan menjelaskan suatu materi. Lalu kemampuan ekstrapolasi yaitu kemampuan memperluas arti. Selanjutnya ada jenjang application atau penerapan yang diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. Nah, kemudian ada jenjang analisis, yaitu kemampuan siswa untuk memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan juga mengaitkan informasi satu dengan informasi lainnya. Jenjang ini menguji antara lain pemahaman siswa tentang struktur yang mendasari pengetahuan, serta kemampuan membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Lalu ada jenjang sintesis, yaitu kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur. Kemudian di jenjang terakhir ada jenjang evaluasi, yang diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat dari benda, ide, maupun hal lainnya.
Pada jenjang ini, siswa diharapkan sudah mampu membuat justifikasi akan sebuah posisi yang dipilihnya atau keputusan yang dilakukannya. Ada kata-kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk menuliskan suatu tujuan berdasarkan masing-masing jenjang. Misalnya, kata kerja yang umum dipakai untuk jenjang knowledge adalah mengenali, mendeskripsikan, menamakan, mendefinisikan, memasangkan, dan memilih. Begitu pula untuk jenjang-jenjang lainnya, di mana terdapat rangkaian pilihan kata kerja yang dapat dipakai sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di layar Anda. Berikut adalah contoh penulisan tujuan pembelajaran khusus yang menggunakan kata-kata kerja operasional sebagaimana baru saja kita pelajari. Tujuan pertama adalah mampu mengenali definisi dan objektif perilaku konsumen. Tujuan ini merujuk pada kompetensi atau jenjang level 1 yakni knowledge. Lalu tujuan kedua adalah mampu menguraikan proses berpikir konsumen dari proses mempertimbangkan berbagai alternatif produk atau jasa, keputusan pembelian, hingga evaluasi pasca pembelian. Tujuan ini merujuk pada kompetensi atau jenjang level 2 yakni comprehension. Lalu tujuan ketiga juga sama, merujuk pada comprehension. Dan tujuan terakhir adalah dapat mendesain strategi marketing yang tepat berdasar analisis perilaku konsumen, baik untuk kepentingan perusahaan atau kewirausahaan. Tujuan ini merujuk pada kompetensi atau jenjang level 5, yakni sintesis. Tingkatan kompetensi yang tertera dalam tujuan tentu kemudian dipakai juga dalam pembuatan item atau soal tes. Di layar teman-teman bisa dilihat sebuah contoh soal pada tingkat kompetensi knowledge atau pemahaman. Saya bacakan ya. Ketika pemasar melakukan penempatan atau positioning produk, yang dimaksud adalah A. Menumbuhkan citra tertentu atas produk di dalam pikiran konsumen, B. Menempatkan produk pada tempat terbaik di toko, C. Penempatan produk di tempat yang sesuai dengan daya jangkau konsumen, D. Menggunakan strategi iklan produk yang paling efektif, dan yang terakhir E. Merancang bauran komunikasi pemasaran untuk mengenalkan produk. Nah, soal ini berada pada jenjang knowledge karena menanyakan definisi dari suatu istilah. Di sini istilah yang ditanyakan adalah positioning. Lalu berikut adalah contoh item yang berada pada jenjang comprehension. Audrey menyukai segala sesuatu tentang Mini Cooper, namun belum dapat membelinya karena penghasilannya yang relatif kecil. Contoh ini menunjukkan bahwa ada atau tidaknya sikap yang diterjemahkan ke dalam perilaku juga dipengaruhi oleh A. Faktor situasi, B. Jenis barang yang hendak dibeli, C. Gender, D. Tren. Nah, soal ini ada pada jenjang comprehension karena menanyakan pemahaman siswa akan situasi dan menggolongkannya dalam suatu kerangka konsep. Lalu berikut adalah contoh yang berada dalam jenjang aplikasi. Andi adalah seorang sales yang bekerja di toko distributor kendaraan dan perangkatnya. Ia ingin menjual pelapis jok kulit kepada seorang customer yang baru saja membeli mobil seharga 300 juta. Jika ia ingin menjual dengan mengaplikasikan Weber's Law, apa yang bisa ia katakan? Lalu kemudian ada 4 pilihan jawaban. Nah, soal ini tergolong dalam jenjang aplikasi karena meminta demonstrasi apa yang perlu dilakukan dalam sebuah situasi. Kemudian berikut adalah contoh item yang berada pada jenjang analisis. Soalnya berbunyi, perbedaan antara pembelian kompulsif dan pembelian impulsif adalah sebagai berikut kecuali, kemudian diikuti 5 pilihan jawaban. Soal ini ada pada jenjang analisis karena meminta mencari perbedaan dari dua konsep. Kemudian berikut ini adalah contoh item yang berada pada jenjang sintesis. Rio hendak menciptakan suatu produk kaos laki-laki baru. Urutkan apa yang perlu dilakukan Rio agar produknya didesain untuk pasar yang tepat. 1. Membuat citra produk. 2. Menentukan pasar-pasar yang mungkin. 3. Memilih target pasar. Kemudian diikuti oleh 4 pilihan jawaban. Soal ini ada pada jenjang sintesis karena meminta merancang sesuatu hal yang terstruktur.
Terakhir adalah contoh soal yang ada pada jenjang evaluasi. Sebagaimana telah dijelaskan, evaluasi adalah kemampuan siswa untuk memberikan judgement. Maka, membuat soal multiple choice untuk jenjang ini tidak mudah. Lebih mudah menggunakan soal esai yang memungkinkan siswa menjelaskan argumennya. Contoh soalnya adalah pada sebuah situasi di mana kepuasan seorang pelanggan loyalis berubah menjadi negatif dikarenakan pelayanan seorang staf customer service yang tidak sopan, maka strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kepuasannya? Jelaskan dan berikan alasanmu. Di sini, soalnya berada pada jenjang evaluasi karena meminta untuk memberikan alasan akan sebuah penjelasan. Ada catatan penting yang perlu diingat teman-teman terkait jenjang kompetensi. Tidak semua topik materi dapat dibuat soalnya dalam tingkat kompetensi yang tinggi ya teman-teman. Beberapa pokok bahasan bahkan hanya mungkin dibuat soalnya dalam tingkat kompetensi yang rendah. Nah, di samping itu kita juga harus mempertimbangkan tingkat usia dan pendidikan siswa yang dikenai tes. Kalau misalnya yang dikenakan adalah anak SD, tentu saja jenjang kompetensinya juga tidak setinggi sampai level C6 atau sampai level evaluasi. Namun, untuk mahasiswa terutama yang tingkat akhir, maka kompetensinya tentu harus lebih bervariasi dari yang rendah hingga yang lebih tinggi. Langkah selanjutnya adalah membuat blueprint atau tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi pada dasarnya adalah tabel uraian isi yang kita lihat beberapa saat lalu, namun ditambahkan uraian terkait tingkat kompetensi pada masing-masing unit. Blueprint ini adalah pegang yang sangat helpful nantinya ketika menulis item dan akan membantu menjaga agar penulisan item terarah dengan tujuan pengukuran tes dan tidak keluar batasan isi. Berikut adalah ilustrasi suatu model tabel spesifikasi untuk tes mata kuliah perilaku konsumen yang uraian isinya juga telah kita bahas beberapa saat lalu. Jika teman-teman perhatikan, ada 3 jenjang perilaku yang di-cover, yakni jenjang knowledge, comprehension, dan synthesis. Berikut bobot persentase untuk masing-masing unit materinya. Jadi, sebenarnya persis sama dengan tabel uraian isi, namun ditambahkan komponen detail penjenjangannya. Sampai di sini dulu ya penjelasan tentang perancangan tes prestasi. Nanti di video berikutnya kita akan belajar cara menuliskan item-item. Sampai jumpa di video berikutnya.